Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Golif Faris dari Ekos 17A akan mempresentasikan yaitu pengantar keuangan internasional. Nah, di sini mengapa perlu mempelajari keuangan internasional? Yang pertama karena kondisi perekonomian dunia yang terintegrasi dan mengglobal. Yang kedua, liberalisasi perdagangan internasional mempengaruhi pola produksi dan konsumsi, mempermudah investor untuk mengidentifikasi portofolio investasi. Selanjutnya muncul resiko kurs mata uang asing, kemudian ketidaksempurnaan pasar, dan perluasan kesempatan. Nah, di sini kita mengambil contoh dari perusahaan startup yaitu Gojek dan Grab. Mengapa Gojek dan Grab? Karena Gojek dan Grab sendiri merupakan dua perusahaan besar di bidang transportasi yang bisa dibilang superior. Di Indonesia sendiri mereka berdua bisa dibilang hampir tidak ada lawannya sama sekali. Sedangkan yang membedakan kita bisa lihat mereka berdua adalah yang satu Gojek, yang satu Grab, yang satu dari Indonesia, sedangkan yang satu dari luar Indonesia atau bisa kita bilang asing. Nah, Gojek sendiri murni perusahaan Indonesia, berdiri dari 2010, merupakan perusahaan dari Pak Nadiem. Di sini kita bisa lihat adanya kerjasama antar perusahaan seperti Gojek dengan Google, Gojek dengan Visa, Gojek dengan Mitsubishi. Di sini juga kita bisa lihat di pihak Grab ada kerjasama dengan Toyota, Microsoft, Yamaha, dan lainnya. Nah, di sini ada mengapa bisa ada kerjasama antar perusahaan atau saling support, ada support sistem seperti ini, karena seperti sebelumnya kita bisa lihat pada slide sebelumnya adanya ekonomi internasional yang saling terintegrasi dan mengglobal. Selanjutnya pasar keuangan internasional. Pasar uang internasional sendiri mempunyai fungsi yaitu menghubungkan dana dari deposan kepada peminjam. Nah, motif untuk menggunakan pasar keuangan internasional digolongkan menjadi 3 kategori. Yang pertama, investasi. Tentu di sini adalah motifnya mencari keuntungan. Kedua, menyalurkan kredit, dan motif meminjam. Selanjutnya, pasar nilai tukar internasional. Foreign exchange market memfasilitasi perdagangan dan transaksi keuangan internasional. Kemudian pasar kredit internasional, pinjaman bagi perusahaan multinasional dalam bentuk mata uang dolar atau lainnya. Selanjutnya, pasar obligasi internasional. Obligasi internasional umumnya diklasifikasi menjadi obligasi asing. Obligasi asing dijual oleh peminjam asing ke negara di mana obligasi ditempatkan. Pada beberapa kasus, suatu perusahaan dapat menjual berbagai jenis obligasi di berbagai negara. Kemudian pasar modal internasional. Perusahaan multinasional biasanya memperoleh dana jangka panjang dengan mengeluarkan saham di negara asalnya. Namun perusahaan multinasional juga dapat menarik dana dari investor asing dengan menjual saham di pasar internasional. Selanjutnya di sini ada cara dan alat transaksi internasional. Di sini ada 7 cara transaksi internasional. Yang pertama, letter of credit. Kedua, cash payment atau advance payment. Selanjutnya ada open account, commercial bills of exchange, collection, dan konsinyasi. Nah, yang pertama kita ke letter of credit. Letter of credit sendiri adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang, atau di sini kita bilang importir, di mana bank tersebut menyetujui dan membayar tagihan yang ditarik oleh penjual barang, yang kita sebut eksportir. Nah, selanjutnya ke cara transaksi yang kedua, cash payment atau advance payment. Bisa dikenal pembayaran di muka. Dengan cara ini importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir melalui perintah transfer bank. Yang selanjutnya open account. Open account sendiri merupakan penjual terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, setelah itu pembeli membayar melalui transfer bank ke rekening penjual. Selanjutnya ada commercial bill of exchange, biasa disebut wesel atau trade bill. Merupakan surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya ada collection
Collection sendiri merupakan cara pembayaran dengan menggunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Di sini yang terakhir ada konsinyasi, merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Perbedaannya adalah mengenai waktu pada metode konsinyasi. Pembeli berkewajiban mengirimkan harga pembayaran setelah pembeli berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga. Demikian penjelasan mengenai pengantar keuangan internasional dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.